Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Adila dengan nomor NIM 118803005 berasal dari kelas Sosiologi 4A. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Budaya. Yang pertama itu ada pengertian sosiologi. Secara etimologi, sosiologi itu berasal dari bahasa Latin yaitu sosios dan logos. Sosios artinya sosial dan logos artinya sosios artinya masyarakat dan logos artinya ilmu. Jadi sosiologi itu adalah ilmu masyarakat. Adapun secara umum pengertian sosiologi. Sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial, baik itu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari namanya hubungan sosial. Yang kedua itu ada pengertian budaya. Budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budhaya, yaitu jamak dari kata budhi yaitu budi, akal. Jadi budaya itu adalah daya akal yang berupa cipta, rasa, dan karsa. Yang ketiga itu ada pengertian sosiologi budaya. Sosiologi budaya itu sosiologi budaya itu adalah cabang sosiologi yang fokus mempelajari atau mengkaji aspek kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Budaya yang meliputi serangkaian nilai-nilai, kepercayaan dan sebagainya, sebagaimana diekspresikan oleh masyarakat kelompok tertentu sebagai ekspresi keberadaannya. Nomor 2 itu ada pengertian dari liberalisme. Liberalisme, gagasan inti dari liberalisme adalah kebebasan individu baik dalam lingkup politik, ekonomi, sosial. Liberalisme ini menjunjung tinggi kesetaraan. Hak-hak individu itu harus dilindungi oleh negara. Orang yang menganut paham liberalisme ini disebut liberalis. Yang kedua itu ada kapitalisme. Gagasan inti dari kapitalisme adalah kebebasan individu dalam akumulasi kapital individual. Negara tidak boleh membatasi atau mengintervensi peran individu dalam mengakumulasi kekayaannya. Adapun pengertian kapitalisme lainnya yaitu sistem ekonomi baik berupa perdagangan atau alat-alat produksi yang dimiliki oleh pemilik modal dengan tujuan mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya itu ada sosialisme. Sosialisme itu adalah kesetaraan dalam lingkup individu yang didorong oleh peran pemerintah dan negara. Hak milik individu itu tidak diakui oleh orang yang menganut paham sosialisme. Selanjutnya ada Marxisme. Gagasan inti dari Marxisme adalah berasal dari pemikiran Karl Marx yaitu sebagai poros utama. Marxisme ini terinspirasi dari ide konseptual Marx tentang bagaimana masyarakat itu bekerja. Selanjutnya ada nasionalisme. Nasionalisme, gagasan inti dari nasionalisme adalah tindakan individu atau kelompok yang harus diorientasikan untuk kepentingan nasional. Lingkup nasional di sini adalah negara dan bangsa. Selanjutnya ada feminisme. Feminisme adalah perlawanan terhadap dominasi perempuan. Ideologi dari feminisme ini berusaha mengangkat posisi perempuan yang semula itu berada di posisi subordinat. Adapun pengertian feminisme lainnya yaitu sebuah gerakan sosial perempuan yang mempunyai tujuan bersama yaitu kesetaraan gender. Baik itu dalam lingkup politik, individu maupun ekonomi. Nomor 3 itu ada tiga pengertian pengendalian sosial dan beserta contohnya, yaitu yang pertama preventif.
Preventif adalah sebuah tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mengatasi dan membatasi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, pengendalian banjir dengan cara membersihkan saluran air atau jangan membuang sampah sembarangan. Yang kedua ada represif, yaitu tindakan tindakan pengendalian sosial yang dilakukan karena sudah terjadinya pelanggaran atau tindakan buruk. Misalnya, guru memberikan hukuman kepada muridnya yang melanggar pelanggaran sekolah atau yang melanggar pelanggaran tata tertib sekolah. Yang terakhir ada persuasif, yaitu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk memberikan arahan kepada individu atau kelompok untuk mematuhi norma dan nilai yang berlaku. Misalnya, mematuhi atas dari adanya himbauan untuk menjaga kebersihan dari pemerintah. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu sebutkan 7 unsur kebudayaan yang universal berdasarkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada sistem kepercayaan. Misalnya masyarakat yang menganut sistem kepercayaan Sunda Wiwitan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sistem pengetahuan, misalnya masyarakat yang berpendidikan sampai ke jenjang SMP, SMA, diploma, sarjana dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada sistem bahasa, misalnya masyarakat yang menggunakan bahasa Jawa, Sunda, Indonesia dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada sistem kesenian, misalnya masyarakat yang senang menggunakan kesenian seperti angklung, calung dan lain sebagainya. Sistem peralatan hidup, misalnya masyarakat yang sudah memakai peralatan modern seperti komputer, laptop dan lain sebagainya. Adapun masyarakat yang masih menggunakan peralatan hidup yang sederhana seperti cangkul dan lain sebagainya. Terus ada sistem kemasyarakatan atau organisasi, misalnya terdapat suatu sistem kemasyarakatan di masyarakat itu seperti LPM, organisasi Karang Taruna dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sistem ekonomi, misalnya masyarakatnya itu kebanyakan berpenghasilan sebagai petani, pedagang, nelayan dan lain sebagainya. Sekarang soal nomor 5, sebutkan 7 silsilah keturunan Sunda. Yang pertama itu ada kolot. Kolot itu adalah indung bapak. Yang kedua ada mbah. Mbah itu kakek nenek. Yang ketiga itu ada buyut. Buyut itu adalah ayah ibu dari kakek nenek. Yang keempat itu ada bau. Bau itu adalah ayah ibu dari buyut. Yang kelima ada janggawareng, ayah ibu dari bau. Yang keenam itu ada udeg-udug. Udeg-udug itu adalah ayah ibu dari janggawareng. Yang ketujuh itu ada kakait siwur, ayah ibu dari udeg-udug. Yang kedelapan itu ada karuhun, silsilah ke atas yang sudah meninggal. Yang kesembilan itu ada sesepuh, karuhun silsilah ke atas yang masih hidup. Ada soal nomor 6, yaitu apa hubungan antara pendidikan dan kebudayaan. Hubungan pendidikan dan kebudayaan dalam konteks menguatkan pendidikan akan memajukan kebudayaan. Pendidikan akan membuat orang menjadi berbudaya. Pendidikan dan kebudayaan akan saling menguatkan. Semakin banyak orang yang berpendidikan, maka akan semakin banyak orang yang berbudaya itu. Ruang lingkup kebudayaan sangatlah luas. Maka pendidikan adalah salah satu ruang lingkup yang luas itu, karena pendidikan adalah aspek yang terpenting di dalam kebudayaan. Ada nomor 7, yaitu jelaskan istilah dengan contohnya. Yang pertama itu ada anonim.
Menurut Emil Durkheim, anomi adalah suatu situasi yang berada tanpa adanya norma atau arah, sehingga orang yang menjalani kehidupannya itu tidak terciptanya keselarasan antara kehidupan yang dijalaninya dengan kehidupan sosial yang ada. Contohnya itu KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiganya merupakan hal yang sangat melanggar norma dan terlarang. Ada kultural right, adalah suatu kondisi yang dimana terjadinya perbedaan taraf kemajuan di antara berbagai bagian dari kebudayaan disebabkan karena adanya secara cepat dan lambat. Contohnya itu ada misalkan ada pelajar SMA yang belum bisa mengoperasikan komputer, padahal di era zaman sekarang ini sudah seharusnya pelajar, baik itu pelajar ataupun yang lainnya, itu bisa mengoperasikan komputer. Selanjutnya ada civilization, yaitu identitas agama dan budaya itu akan menjadi sumber konflik pasca Perang Dingin. Contohnya itu seperti konflik di Irlandia Utara, yang dimana terjadinya konflik antara agama Protestan dan Katolik, padahal itu merupakan atau itu bukan ajang untuk mencari kebencian, melainkan keduanya adalah sama-sama beragama Kristen. Selanjutnya ada pengertian kultural. Kultural adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan kebudayaan kelompok tertentu, meliputi kepercayaan dan tradisi dan lain sebagainya. Contohnya itu mudik. Mudik bukanlah tradisi agama Islam, melainkan mudik adalah tradisi orang Indonesia. Selanjutnya ada pengertian nilai dan norma. Nilai adalah sesuatu hal yang dianggap baik dan benar. Contohnya itu nilai kebersamaan, misalnya tolong menolong. Norma adalah seperangkat aturan atau larangan yang telah dibuat bersama atau yang telah adanya kesepakatan bersama. Contohnya itu seperti jangan membuang sampah sembarangan. Hal ini merupakan norma yang berlaku bagi orang-orang yang peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya ada nomor 8, yaitu sebutkan 2 dalil yang berhubungan dengan sosiologi budaya. Yang pertama itu ada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi asqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Yang kedua itu surat An-Rum ayat 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ihtilafu alwasinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika liayatin lil alamin. Yang artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan warna kulitmu dan perbedaan bahasamu. Sungguh di antara demikian itu adalah tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang mengetahui. Sekian dari saya tentang jawaban soal ujian akhir semester. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.